Halo semua, selamat datang di video kelompok 4. Kali ini, kami akan menjelaskan materi manajemen tentang merencanakan aktivitas kerja terkait karakteristik tujuan yang ditulis dengan baik. Sebelum kita memasuki materi, lebih afdol kita perkenalan dulu ya, karena ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Nama saya Dangga. Saya Adi. Saya Andi. Saya Dewi. Saya Murti. Saya Pras. Saya Devta. Mari kita mulai pembahasan kita. Karakteristik tujuan yang ditulis dengan baik adalah salah satu komponen yang paling penting dalam menjalankan suatu perusahaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tujuan berarti arah, haluan, atau maksud yang dituju. Tanpa tujuan yang jelas, suatu perusahaan tidak akan bertahan dengan lama. Berikut karakteristik tujuan yang ditulis dengan baik. 1. Ditulis dalam istilah hasil dan tindakan. 2. Dapat diukur dan dapat dikuantifikasikan. 3. Jelas dengan memiliki kerangka waktu. 4. Menantang namun dapat dicapai. 5. Tertulis. 6. Dikomunikasikan kepada semua anggota organisasi yang memerlukannya. Dalam menetapkan tujuan, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Mereview misi dan tujuan organisasi. Hai Devta. Hai Mur. Dev, kok lu bengong? Iya nih Mur, gue lagi bingung. Bingung kenapa? Jadi gini Mur, gue udah punya modal, udah ada tempat buat usaha. Tapi gue bingung, gimana ya Mur mulainya? Nah, Dev, yang penting itu lu udah ada tujuan yang jelas. Gini nih cara menentukan tujuan yang jelas. Lu itu harus mereview misi, karena tujuan yang baik itu harus merefleksikan misi tersebut. Nah, apa sih misi itu? Misi adalah pernyataan yang luas yang memberikan panduan menyeluruh atas apa yang dianggap anggota organisasi penting. Contohnya, misi PT Nestle mempunyai misi mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat melalui produknya yang berkualitas. Mengevaluasi sumber daya yang tersedia. Kamu kenapa, Dew? Tau nggak? Aku bakal jadi miliarder. Yakin banget kamu, Dew? Iya, soalnya aku bakal punya usaha catering dengan modal gede dan pegawaiku 5 orang. Tahun depan usahaku ini pasti punya omset 1 miliar. Dewi, kamu yang realistis dikit dong. Kamu udah mastiin pegawaimu udah bisa masak sayur, masak semur, atau nasi padang. Belum sih. Emang kamu yakin modal kamu cukup buat pesanan jumlah banyak? Belum yakin juga sih. Nah, kamu aja belum yakin. Jadi dalam menentukan tujuan itu, kita harus mengevaluasi sumber daya yang tersedia. Kalau pegawaimu yang kerja aja cuma 5, kompetensi masaknya juga masih biasa, ya jangan berharap omset 1 miliar. Jadi, dalam tahapan ini, seorang manajer harus memahami kondisi internal perusahaan, seperti sumber daya manusia dan modal. Hal tersebut untuk menentukan tujuan organisasi yang realistis. Menentukan tujuan secara individu atau dengan masukan dari pihak lain. Bro, ayo bikin produk yang unik dan inovatif. Hayuk, jadi gimana? Kamu ada ide? Jadi gimana kalau PT Teh Sejahtera punya kamu kerjasama sama perusahaan susu punya kamu? Wah, boleh juga tuh. Nanti kita bikin teh tarik. Jarang kan ada di pasaran. Oke siap. Target mau berapa nih? 10.000 botol per bulan pasti dapat lah ya. Oke dah. Jadi teman-teman, tujuan itu harus merefleksikan hasil yang diinginkan dan harus sejalan dengan misi organisasi, serta dengan tujuan di area organisasi lainnya. Tujuan ini harus terukur dan spesifik dan juga harus mencakup kerangka waktunya. Contoh nyatanya adalah saat Daihatsu dan Toyota berkolaborasi untuk menciptakan mobil keluarga dengan harga terjangkau saat krisis moneter tahun 1998 dengan target penjualan 2.500 sampai 5.000 unit per bulan. Menulis tujuan dan mengkomunikasikannya kepada semua yang perlu tahu.
Nah, pada langkah ini ditujukan untuk memaksa orang memikirkan secara mendalam tujuan yang dikomunikasikan. Contohnya, tujuan prudensial adalah mencapai dan memberikan manfaat positif bagi 1 juta orang dalam beberapa tahun ke depan melalui beberapa program kunci. Salah satunya dengan program Sadar Keuangan dengan moto Always Listening, Always Understanding. Mereview hasil dan apakah tujuan telah tercapai. Bagaimana Bu Murti perkembangan penjualan Indomie cabai hijaunya? Banyak penjualan di beberapa wilayah Indonesia mengalami penurunan, Pak, karena kurang familiar sama lidah orang Indonesia. Oh gitu. Kalau gitu gimana Pak Devta Indomie rasa satenya? Waduh Pak, nasibnya sama kayak cabai hijau Pak. Loh, kalau Indomie goreng original gimana? Apakah ada indikasi penurunan penjualan juga? Tentu saja tidak, Pak. Dari penjualan Indomie, yang paling laris selalu yang rasa original, Pak. Penjualannya terus berkembang hingga detik ini. Oh, jadi gini saja. Kita stop produksi sate dan cabai hijau. Gimana? Setuju. Saya usul Pak, gimana kalau kita bikin varian rasa baru dengan rasa salted egg? Biar kekinian gitu Pak. Boleh tuh. Baik kalau gitu, mari kita segera eksekusi. Dari percakapan tadi, kita dapat mengambil kesimpulan tujuan itu harus tetap direview dari hasilnya. Dan jika belum tercapai, maka tujuan dapat digantikan bila diperlukan. Nah, teman-teman, itulah langkah-langkah dalam penetapan tujuan. Yuk, kita review lagi 5 langkah penetapan tujuan. Yang pertama, Mereview misi dan tujuan organisasi. yang kedua, Mengevaluasi sumber daya tersedia. yang ketiga, Menentukan tujuan secara individu atau dengan masukan dari pihak lain. yang keempat, Menulis tujuan dan mengkomunikasikannya kepada semua yang perlu tahu. yang kelima, Mereview hasil dan apakah tujuan telah tercapai. Nah, sudah paham kan? Semoga penjelasan kami bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.